Drama baku hantam kejaksaan versus Polri yang kita bahas kemarin, banyak yang mikir itu cuma soal gengsi antar lembaga. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih besar di baliknya, perebutan kendali atas gunung uang hasil mega korupsi. Tapi jujur, lu nggak capek lihat sandiwara yang ujung-ujungnya koruptor tetap bisa senyum lebar dan tetap kaya raya? Inilah alasan kenapa RUU perampasan aset sengaja ditidurkan dan dibiarkan berdebu. Mereka ketakutan, karena kalau aturan ini sah, nggak perlu lagi ada drama panjang. Harta haram mereka tinggal disita habis sampai ke akar, titik. Kenapa mereka begitu alergi dengan aturan ini? Mari kita bongkar logikanya. Pernah ada waktu di mana kita percaya bahwa hukum itu seperti pedang keadilan yang tajam ke bawah dan tajam ke atas. Namun realitas hari ini memaksa kita untuk melihat bahwa pedang itu tampaknya punya tombol otomatis yang mendadak tumpul begitu menyentuh leher mereka yang punya kuasa dan harta haram melimpah. Coba lihat bagaimana ruang sidang berubah menjadi panggung sandiwara, tempat di mana para perampok uang rakyat bisa melangkah keluar dengan senyuman paling lebar, melambaikan tangan seolah-olah mereka baru saja memenangkan penghargaan kemanusiaan. Sementara di sudut lain negeri ini ada seorang ibu yang harus menahan tangis karena bayar uang sekolah anaknya saja sudah seperti berjudi dengan isi dompet yang kian menipis. Kita semua berdiri di garis yang sama, menyaksikan drama kolosal di mana keadilan dibeli dengan harga diskon, sementara janji-janji manis tentang pemberantasan korupsi sampai ke akarnya menguap begitu saja di bawah kubah gedung parlemen yang megah itu. RUU perampasan aset yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas. Pasal yang paling ditakuti oleh para tikus berdasi karena punya kekuatan untuk memiskinkan mereka tanpa perlu drama persidangan bertahun-tahun, kini nasibnya resmi digantung, dibiarkan berdebu di atas meja, seolah-olah menjadi bukti otentik bahwa aturan hukum di negeri ini memang sengaja didesain untuk ramah terhadap mereka yang kaya dari jalur haram. Gue tidak sedang mengajak lo untuk sekadar marah, tapi gue ingin kita semua berpikir jernih melihat pola yang terus berulang ini karena penolakan dan penundaan RUU ini bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan sebuah pernyataan sikap yang sangat tegas dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan bahwa mereka tidak siap jika harta mereka diutik-utik oleh negara. Mengapa mereka begitu alergi dengan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan ini? Jawabannya sederhana, karena aturan ini menggunakan logika pembuktian terbalik, di mana seorang pejabat yang mendadak punya rumah mewah di mana-mana atau rekening gendut yang tidak masuk akal, wajib membuktikan dari mana asal-usul uang tersebut secara legal. Bayangkan sebuah sistem di mana lo tidak bisa lagi bersembunyi di balik kalimat ini adalah warisan keluarga atau ini hasil usaha sampingan. Karena jika lo tidak bisa membuktikannya secara sah, maka negara punya hak penuh untuk langsung menyita seluruh aset tersebut demi memulihkan kerugian negara. Bagi para penguasa yang terbiasa menimbun kekayaan di bawah karpet, aturan ini jelas merupakan mimpi buruk yang nyata, sebuah ancaman yang bisa seketika mengubah mereka dari penguasa absolut menjadi orang biasa yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan di depan kamera. Kita seringkali disuguhi retorika dari mimbar-mimbar tinggi tentang komitmen pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo yang ingin menyapu bersih semua tikus-tikus berdasi, tetapi kenyataan di lapangan justru memperlihatkan benturan ego yang sangat egois antara pihak eksekutif yang ingin pamer kerja nyata dan pihak legislatif yang sibuk pasang badan. DPR selalu punya 1001 alasan mulia untuk menunda aturan ini, mulai dari alasan perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, hingga ketakutan akan adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Argumen-argumen itu terdengar sangat intelektual dan bijaksana di telinga orang awam, namun kalau kita bedah pakai logika sehat, ini tidak lebih dari sekadar tameng psikologis untuk melindungi zona nyaman mereka sendiri karena mereka tahu betul bahwa jika aturan ini disahkan, maka tidak akan ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan uang hasil suap atau proyek fiktif. Ironisnya, di saat indeks persepsi korupsi negara kita terus merosot dan menjadi bahan tertawaan di level internasional, para wakil rakyat kita justru lebih memilih untuk berdebat kusir tentang diksi dalam draft undang-undang daripada menyelamatkan triliunan rupiah uang rakyat yang mengalir deras ke rekening-rekening rahasia di luar negeri. Sistem hukum kita saat ini seolah-olah didesain dengan celah yang sangat longgar, di mana seorang koruptor bisa saja divonis penjara beberapa tahun, mendapatkan remisi setiap hari besar keagamaan, lalu keluar dari penjara dengan status tetap kaya raya karena harta hasil jarahannya sudah telanjur dicuci bersih menjadi aset-aset produktif atas nama kerabat atau perusahaan bayangan. Penjara beberapa tahun itu bukan lagi hukuman yang menakutkan bagi mereka,
melainkan hanya dianggap sebagai risiko bisnis kecil atau masa pensiun dini yang sedikit tidak nyaman. Toh setelah bebas mereka masih bisa menikmati hidup mewah 7 turunan tanpa perlu memikirkan bagaimana cara membayar cicilan bulanan seperti yang kita rasakan setiap hari. Inilah mengapa RUU perampasan aset itu menjadi sangat krusial dan sakral, karena aturan ini tidak lagi berfokus pada seberapa lama tubuh si koruptor dikurung di balik jeruji besi, melainkan langsung memotong urat nadi kehidupan mereka, yaitu kekayaan ilegal yang mereka agung-agungkan selama ini. Ketika harta haram itu dirampas habis sampai ke akar-akarnya hingga mereka tidak punya lagi kekuatan finansial untuk membeli hukum, disitulah esensi keadilan yang sebenarnya baru akan dirasakan oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Namun, mari kita bersikap realistis dan sedikit skeptis. Apakah kita benar-benar bisa berharap pada sekelompok orang yang produk hukumnya sendiri seringkali lahir dari kesepakatan di ruang-ruang gelap yang penuh dengan kepentingan kelompok dan partai? Rasanya sangat naif jika kita terus-menerus menaruh harapan penuh pada sistem yang secara struktural memang enggan untuk mereformasi dirinya sendiri, karena tidak ada sejarahnya sebuah kelompok yang memegang kekuasaan akan dengan sukarela menyerahkan senjata yang bisa menghancurkan diri mereka sendiri di masa depan. Setiap kali ada desakan dari publik untuk segera mengesahkan RUU ini, tanggapan yang keluar selalu berupa janji-janji manis yang diulur-ulur waktunya, dilempar dari satu komisi ke komisi lain, hingga akhirnya isu ini tenggelam dengan sendirinya digantikan oleh skandal atau kehebohan baru yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian kita semua. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang terus berputar, membuat kita sebagai masyarakat sipil lelah secara mental, lalu perlahan-lahan mulai memaklumi korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak bisa diubah lagi di negeri ini. Meskipun pemandangan di depan mata kita terlihat sangat gelap dan mengecewakan, gue tidak ingin lo semua pulang dari narasi ini dengan perasaan kalah atau putus asa yang mendalam. Karena suara kita, sekecil apapun itu, jika disuarakan bersama-sama, tetap memiliki kekuatan resonansi yang bisa menggetarkan dinding-dinding tebal di gedung parlemen sana. Sejarah sudah membuktikan bahwa perubahan-perubahan besar di dunia ini tidak pernah lahir dari kenyamanan para penguasa, melainkan dari rasa tidak nyaman yang terus-menerus disuarakan oleh rakyatnya, yang menolak untuk menyerah pada keadaan yang tidak adil ini. Kita harus tetap menjadi mata yang mengawasi, suara yang mengkritik, dan pikiran yang menolak untuk dibodohi oleh janji-janji kosong, karena kepedulian kita adalah satu-satunya benteng terakhir yang menjaga agar negeri ini tidak sepenuhnya jatuh ke tangan para penjarah yang tidak punya hati nurani. Jadi, mari kita terus kawal bareng-bareng isu ini, tetap waras di tengah sistem yang kadang terasa tidak masuk akal, dan terus saling menguatkan sebagai sesama warga negara yang merindukan keadilan yang sejati. Kalau lo merasa obrolan kita kali ini membuka mata dan memberi lo energi baru untuk tetap peduli pada masa depan bangsa, silakan tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman tongkrongan lo, agar makin banyak yang paham. Dan jangan lupa buat subscribe saluran ini, supaya kita bisa terus berbagi cerita dan strategi untuk menghadapi realitas hidup ini dengan cara yang lebih cerdas dan bermartabat. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.